Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fafa dari program Anas Faka yang biasa menemani kalian pada jam istirahat. Oh iya, tadi sore sudah saya temani jam istirahatnya ya. Seru kan? Mungkin gimana nih setelah lama nggak lihat aku mungkin Kamis kemarin kan nggak lihat aku nih, Rabu kan juga nggak ada. Kangen nggak kira-kira sama aku? Hehe. Oh iya, pada kali ini kita punya acara lagi nih kayak yang kemarin, bincang bareng Ketua OSIS dan tentu saja bersama saya ya, Fafa. Mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan Ketua OSIS SMA Teguh Umar, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Nugraha. Betul sekali, saya merupakan Ketua OSIS SMA Teguh Umar Semarang dan saya juga berasal dari kelas 12.5. Kelas 12.5 itu yang di sebelah mana sih, Kak? Kalau kelas 12.5 itu kelasnya yang pojok banget. Oh, pojok. Iya. Lantai 2 atau lantai 3 nih? Lantai bawah. Oh, lantai bawah. Lantai 1, dekat kamar mandi putra kebetulan. Walah, mepet banget ya. Iya, makanya kalau izin cepet. Cepet. Iya. Berarti kalau lama kemana-mana tuh? Kantin biasanya. Oh. Teman-teman saya enggak. Ya, mencontohkan yang baik ya, Mas Iya Afiq dong, itu ya. harus. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan pastikan Mas Afiq udah menjabat menjadi ketua OSIS selama Iya. berapa periode nih? Dari tahun berapa? Oke, jadi untuk saya menjabat sebagai ketua OSIS, kebetulan saya menjabat ketua OSIS dari kelas 10. Jadi dari masa bakti tahun 2023. Dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi, diberi amanah lagi untuk menjabat sebagai ketua OSIS di masa bakti ke 2024 kali ini. Jadi itu merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk saya. Iya. Gitu. Wah, hebat banget ya Mas Afiq ya, dari Terima kelas 10 udah menjadi ketua OSIS. Mungkin saya bisa mengikuti jejaknya Mas Afiq ya, Boleh mungkin. boleh banget. Tapi kalau mungkin pemimpin itu lebih baik cowok ya Eh. daripada cewek. Mungkin beberapa orang bertanggapan Iya. seperti itu, pasti. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan di setiap sekolah ada program seperti organisasi OSIS nih. Betul. Menurut Mas Afiq sendiri, OSISnya SMA Teguh Umar tuh gimana sih? Gimana menurut dari sudut pandangnya Mas Afiq sendiri? Oh, dari organisasi OSIS itu sendiri Iya. ya? Oke, dari pandangan saya sebagai ketua OSIS juga, OSIS di SMA Teguh Umar ini tentu berorientasi kepada anak-anak atau peserta atau warga sekolah untuk bersama-sama menjalankan kegiatan yang diadakan oleh sekolah, bahkan diadakan oleh OSIS SMA Teguh Umar. Jadi tidak hanya sekolah, tentu kita sebagai OSIS juga memiliki inovasi sendiri untuk menjalankan sebuah program kerja untuk lanjutan selain dari program sekolah. Kita jadi boleh berinovasi terkait adanya kegiatan ataupun event di sekolah gitu. Berarti kadang itu event-event di sekolah tuh bukan hanya dari usulan sekolah ya, mungkin Betul. dari OSIS-OSIS juga ya. Betul, tidak 100% dari sekolah. Walaupun ada program dari sekolah, tapi tentu kita juga ada inovasi dari pihak OSIS itu sendiri, dan itu berdasarkan aspirasi teman-teman dari sekolah yang lain. Dari sekolah SMA Teguh Umar. Oh iya. Begitu. Berarti OSIS itu sangat cakupannya luas ya mungkin ya. Betul sekali. Terus kan kemarin nih kan udah ada pendaftaran OSIS kan. Wah, betul. Gimana nih antusiasnya para calon anggota OSIS nih, antusiasnya menurut Mas Oke, Afiq sendiri? Ini jujur menarik sekali terkait antusias. Karena kita kemarin pada saat MPLS sudah diberi kesempatan untuk mengisi materi di MPLS yang Bapak sendiri juga sudah tahu ya. Nah, di situ saya dan teman-teman melihat antusias sudah cukup meriah di hari MPLS, bahkan masih jauh dari perekrutan. Nah, maka dari itu ketika kemarin kita membuka open recruitment itu dari reorganisasi, itu antusiasnya sangat amat bisa dibilang ramai dari tahun sebelumnya hingga menyentuh angka 80 dari kuota yang telah kita persiapkan. Wah, banyak banget ya ternyata, 80, kurang lebih 80 Iya. siswa itu banyak loh itu. Banyak banget. Berarti yang antusias masuk OSIS itu banyak ya dari setiap kelas ya? Alhamdulillah banyak, karena itu juga ada anjuran dari wali kelas kita untuk mengirimkan 10 perwakilan kelas untuk mendaftar ke OSIS ataupun MPK. Jadi itu sangat membuka kesempatan sekali untuk kita. Oh iya. Iya. Biasanya nih kan pasti ada yang dari usulan guru dan
keinginan sendiri. Iya, betul. Itu berpotensi lebih diterima yang mana ya? Atau mungkin tidak melihat dari itu tapi lihat dari karakter anaknya sendiri mungkin, atau mungkin dari cara apa ya di sekolahan, di kelas, seperti itulah. Betul, terkait open recruitment ini tentu juga selain ada anjuran dari guru, tentu ada juga yang benar-benar keinginan diri sendiri. Nah, justru kami sangat mengapresiasi semangat tersebut, makanya melihat situasi yang seperti itu, keinginan diri sendiri, kita sangat amat menerima terhadap semangat mereka. Jadi jujur aja, selain melihat karakter mereka, saya juga melihat dari semangat mereka ketika ingin mendaftar ke OSIS. Contohnya dari mendaftar sendiri tanpa ada rekomendasi dari Bapak Ibu guru. Iya. Untuk pertimbangannya tentu lebih baik ketika dia mencalonkan atau keinginan diri sendiri. Tapi kita tidak hanya memandang dari hal tersebut, tentu kita melihat karakter dari calon pengurus tersebut. Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang yang sempit, tentu kita melihat sudut pandang yang luas. Ya. Berarti ada nih kesempatan ke Mas OSIS. Boleh sekali Bapak, kita lihat nanti ya. Ya. Oh iya, kan di setiap organisasi kan pasti ada kekurangan dan kelebihan nih. Betul sekali. Menurut Mas Afik sendiri, OSIS SMA Teguh Umar mungkin kelebihan atau kekurangannya apa sih? Oke, mungkin pertama dari kelebihan dulu ya. Untuk kelebihan tentu banyak sekali karena ini cakupannya sudah organisasi, bahkan satu sekolah, bahkan bisa merembet keluar sekolah dari OSIS itu sendiri. Untuk kelebihannya tentu yang pertama menambah pengalaman, itu sangat pasti dijamin kalau ketika join OSIS tentu akan menambah pengalaman. Lalu yang kedua itu juga menambah kemampuan soft skill dan juga hard skill kita. Contoh dari soft skill mungkin berpikir kritis, juga kalau hard skill mungkin dari segi tenaganya, terus melakukan pengoperasian komputer, itu juga salah satu contoh hard skillnya. Dan juga yang ketiga itu tentu menambah relasi atau teman. Iya, menambah relasi atau karena teman, kuota ya. OSIS kan tidak cuma sedikit. Pasti banyak ya, hampir Betul. dari setiap kelas ada ya mungkin. Betul, itu salah satu kelebihannya juga. Iya. Terus mungkin dari kekurangan, untuk kekurangan mungkin ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, tentu anggota OSIS tidak semuanya berpikiran sama, tidak sependapat. Pasti ada beberapa yang kayak mungkin nggak setuju sama pendapatnya si A, si B nggak setuju nih, terus dia kayak ya gitulah. Iya betul, dan juga anggota yang pasif. Jadi itu kekurangan dari kami. Namun untuk mengatasi hal tersebut kita sudah siapkan beberapa pencegahan ataupun upaya untuk mendorong teman-teman untuk lebih semangat berorganisasi lagi. Gitu. Menurut Mas Afif sendiri nih, kelebihannya OSIS tuh bisa nggak sih untuk memperbaiki public speaking atau mungkin ya itulah public speaking dari kita sendiri. Mungkin nih ada nih siswa yang masuk OSIS itu pertama dia tuh kayak orangnya introvert, dia tertutup. Bisa nggak sih masuk OSIS dia tuh jadi orang yang lebih ekstrovert, lebih sering lebih gampang bergaul sama orang lah, seperti itu. Tentu kalau join OSIS untuk masalah public speaking ataupun merubah jadi diri, bahkan dari introvert mungkin langsung berubah ke ekstrovert, itu tentu bisa sekali. Karena apa? Di dalam OSIS itu juga kita tentu bersama-sama kan harus mengenali secara lebih dekat, bahkan selain anggota juga warga sekolah. Tentu itu sangat membuka kesempatan kita untuk menjadi diri yang lebih ekstrovert, lebih ceria kepada teman-teman. Dan juga untuk masalah public speaking itu jujur benar sekali. Untuk masuk OSIS itu membantu sekali untuk public speaking. Karena public speaking tidak hanya berbicara di depan orang umum, tapi itu salah satu skill berbicara kepada lawan berbicara kita. Nah, jadi public speaking tidak hanya berbicara di depan umum, yang which is itu juga membantu sekali di OSIS. Dan tentu kita beri kesempatan untuk setiap anggota mendapatkan kesempatan tersebut. Misalnya dari mulai belajar dari MC, moderator, dan juga sebagainya. Tentu kita buka kesempatan banyak sekali untuk hal tersebut. Banyak banget ya kelebihannya dari OSIS ternyata. Nggak salah saya mau masuk OSIS ya berarti. Yoi. Terus kira-kira nih persiapan apa aja yang bisa disiapkan para calon anggota OSIS nih untuk ke tahap selanjutnya? Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan tahapan dari pendaftaran, itu sudah. Lalu baru kemarin ini hari Rabu tanggal 18 September ini kita sudah menyelesaikan rangkaian
kegiatan tes karakteristik. Di situ kebetulan ada Fafa juga yang berada mengikuti rangkaian tersebut. Menurut saya untuk menanggapi hal tersebut ya, setelah ini kan tentu masih banyak rangkaian lagi. Tidak hanya tes karakteristik itu sendiri, tentu masih banyak rangkaian yang sudah ada. Kita menyebutnya Dewan Kerja. Nah, jadi ini sedikit pengetahuan lagi ya. Mungkin saya menambahkan aja. Jadi Dewan Kerja itu adalah merupakan panitia yang dikhususkan untuk membentuk ataupun mencari pengurus baru dari OSIS dan MPK. Nah, jadi Dewan Kerja ini khusus di SMA Teguh Umar. Dan itu panitianya kelas 12 semua. Oh, kelas 12 semua. Iya, jadi itu khusus yang mencari para penerus dari OSIS MPK itu. Mungkin nggak mengambil dari kelas 11 karena mungkin yang dulunya sudah ikut OSIS nih dan sekarang mungkin kelas 11. Itu kan mungkin ingin mendaftar lagi, takutnya kalau terkecoh atau mungkin malah jadi tahu gimana sih besok kedepannya tesnya gimana, atau mungkin anggota-anggota siapa aja yang keterima kan malah jadi bocor, takutnya gitu ya. Betul sekali. Terus ini untuk kegiatannya sendiri nih, rangkaian kegiatannya itu seperti apa sih? Ada beberapa, pasti kan ada urutan-urutannya, kayak tanggal sekian itu apa, tanggal sekian itu apa, ada nggak sih? Oke, jadi tentu untuk masa reorganisasi periode kali ini tentu kita sudah menyiapkan banyak sekali timeline, dan itu yang wajib diikuti pada calon pengurus OSIS dan juga MPK. Yang pertama yang sudah terjalankan kemarin dari tanggal 9 hingga 12 September, di situ ada pendaftaran. Nah, kemudian setelah pendaftaran itu, yang alhamdulillah antusiasnya cukup banyak seperti yang saya ceritakan tadi ya. Di situ ada tes karakteristik. Setelah itu di tanggal 18 September kemarin kita sudah menjalankan tersebut ya. Kemudian setelah seleksi tentunya ada pengumuman seleksi. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi itu ada di tanggal 21 September, hari Sabtu besok. Kan berhubung itu hari Sabtu nih. Itu ngumuminya di mana nih? Nah, untuk pengumumannya nanti akan disampaikan via Instagram osis.sematus. Nah, bisa di-follow tuh teman-teman. Berarti pada bisa lihat nih siapa aja nih yang lolos ke tahap selanjutnya ya. Betul. Dan nanti tentu ada follow up juga di grup angkatan masing-masing ya untuk pengumuman hasil seleksi. Terus selanjutnya ini ada tes wawancara. Nah, sebelum tes wawancara tentu kita akan mengadakan briefing kepada calon pengurus yang lolos dari tes karakteristik. Dan itu berada di tanggal 23 September. 23 berarti hari Senin ya? Langsung. Iya dong, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung cepet lah, nggak pakai basa-basi. Nah, setelah itu tentu ada tes wawancara. Nah, wawancara itu tadi, itu sistemnya beda dengan tes karakteristik kemarin. Kalau tes wawancara itu kita berhadapan langsung dengan panelis ataupun dewan juri. Jadi kita sistemnya wawancara atau seperti interview begitulah. Interview ya, seperti kayak mau masuk kerja ya. Betul sekali. Interview. Dan nanti untuk panelisnya masih belum kita kasih tahu dulu. Itu kan karena emang masih rahasia ya, takutnya malah jadi kayak tanya-tanya ini apa sih kak, ini siapa sih gitu. Kita sudah menyiapkan, tapi untuk surprise kalian nanti aja. Surprise untuk yang lolos ya. Semoga saya salah satunya. Amin Bapak. Amin. Selanjutnya setelah ada tes wawancara, kita akan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan atau biasa kita sebut LDK. LDK ya. Nah, di LDK ini terlaksana dari tanggal 30 September hingga 1 Oktober. Itu terlaksana 2 hari. Dan untuk LDK ini isinya kurang lebih mirip seperti MPLS. Nanti di dalamnya akan terdapat materi-materi yang sungguh menarik, tentunya terkait dengan keorganisasian. Jadi itu terlaksana 2 hari. 2 hari aja, nggak lebih atau mungkin nanti ada. Selain LDK nanti ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Kita lihat nanti aja. Kan berarti kan itu apa namanya? Itu kira-kira kan ngasih LDK itu nih. LDK itu kan nanti kan ada anggota lagi yang ikut. Itu udah fix atau nanti ada perubahan lagi mungkin atau enggak? Saya lupa ini, mohon maaf. Setelah tes wawancara, nanti kita akan sortir orang-orangnya, dan setelah tes wawancara tersebut kan itu ada LDK tadi. Nah, yang di LDK itu adalah orang-orang yang fix menjadi pengurus OSIS masa bakti selanjutnya. Gitu. Saya termasuk. Amin. Lalu selanjutnya ya? Selanjutnya. Setelah LDK
tadi, kita lanjut dengan kampanye indoor. Oh. Kampanye indoor kamu tahu? Kayak pemilihan. Belum. Oh, Nah, belum. jadi Apa itu? untuk teman-teman yang belum tahu juga ya, untuk kampanye indoor ini merupakan salah satu proses untuk kita mencari calon ketua OSIS, ketua OSIS di SMA Tukomar ini. Jadi untuk kampanye indoor ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober. 7 Oktober. Nah, kita untuk pemilihan kampanye indoor ini, peserta kampanye indoor ini dari kita memantau saat LDK, keaktifan dia saat mendengarkan materi, tanya jawab, dan dengan teman-teman semuanya, itu tentu kita nilai. Dan setelah itu kita akan masukkan ke dalam kampanye indoor tersebut. Oh. Nah, nanti sistemnya di kampanye indoor adalah mereka menyampaikan visi misi mereka yang tentu akan kita briefing terlebih dahulu. Kemudian mereka akan menyiapkan visi misi untuk disampaikan di kampanye indoor tersebut. Oh, itu dari tahun-tahun sebelumnya nih Kak. Itu biasanya yang pasti kan ada ketua dan wakil. Itu Iya. kira-kira berapa orang ya Kak? 3 Oke. atau mungkin 2? Ya, jadi untuk kampanye indoor ini kita akan buka sebanyak 10. Oh, lumayan 10. banyak ya Iya, ternyata. 10 orang terlebih dahulu. Nah, nanti tentu kita akan sortir di rangkaian selanjutnya, yaitu kampanye outdoor. Oh, Langsung lanjut saja kampanye ya. ya. Nah, di kampanye outdoor ini tanggal 16 Oktober. Ini kita akan menyortir dari 10 peserta tadi. Ya. Kita akan ambil 6 orang. Oh. Dan itu akan kita buat pasangan calon. Oh, itu pasangannya yang buat milih sendiri atau dari OSIS-nya nih? Dari kita, Oh, dari kami, tim kam- panitia. Oh, dari panitianya. Iya. Ya kasihan kalau mungkin ada nih yang dari berenam itu yang lolos, ada mungkin dia berdua itu mungkin pacaran, pengen bareng tapi nggak bisa, kasihan ya, agak Iya. kasihan. Ya, itulah organisasi ya. Iya. Bisa mohon jauhkan dari hal-hal yang Hal-hal seperti yang itu. berbau cinta mungkin Aduh, ya. berat. Nah, situ kampanye outdoor kita menyeleksi 6 orang atau 3 pasang ibaratnya. Iya. Dan itu kami yang memilih berdasarkan dari hasil di kampanye indoor tersebut. Kita melihatkan visi misi yang nyambung, visi misi yang sepertinya ini kalau digabung sepertinya cocok. Nah, kita ambil dari situ. Oh, dari situ ternyata. Tak kira Iya. asal milih. Nggak bisa dong. Oh iya. Gitu ya. Kalau misal nih kan ada 3 pasangan. Misal yang nomor 2 nih yang menang, misal nih yang nomor 2. Lalu yang nomor 1 dan yang nomor 3 itu akan jadi anggota biasa atau mungkin menjadi apa? Nah, itu menarik banget, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk itu kan otomatis melanjutkan ke rangkaian selanjutnya, Yeah. yaitu pemilos. Oh, pemilu. Pemilihan ketua OSIS. Yeah. Nah, dan di pemilihan ketua OSIS ini nanti kan tentu ada urutannya. Mungkin yang nomor 2 ada di peringkat 1, yang nomor 1 ada di peringkat 2 dan sebagainya lah ya. Yeah. Nah, nanti untuk orang yang mendapatkan voting terbanyak ataupun berada di peringkat 1, itu akan otomatis menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oh iya. Nah, untuk yang peringkat kedua nanti otomatis akan menjadi ketua MPK Oh. dan wakil MPK. Nah, kemudian yang urutan ketiga itu akan otomatis masuk ke sebagai anggota dari pengurus Oh. OSIS maupun MPK. Begitu. Berarti nggak kalau pemilihan ketua MPK itu juga sama ya, hampir sama ya Iya. dengan OSIS. Iya, jadi kalau di SMA Tukomar ini kita jadikan satu untuk Oh. pemilihannya ketua OSIS dan ketua MPK. Karena apa? Biar tidak mengulur banyak memakan kegiatan, waktu. Oh, iya. betul. Sehingga jadi satu seperti Iya, itu. kasihan anaknya juga kalau mungkin nanti pelajarannya jadi terpotong atau Betul. mungkin malah jadi kejar materi. Betul Kasihan sekali. anaknya yang mungkin sulit memahami gitu ya. Iya. Sangat dipikir matang-matang ya Ih, ternyata. tentu untuk mencari penerus di SMA Penerus Tukomar SMA ini. Tukomar, ya. Iya, tentu dong. Lalu mungkin ada kegiatan apa lagi Kak? Oke, setelah pemilos tadi tanggal 21 Oktober, kita lanjutkan dengan kemah bakti OSIS. Oh, kemah bakti OSIS. Kemah Iya. bakti OSIS itu apa sih Kak? Nah, biasanya kan kemah berkaitan dengan pramuka dan sebagainya Iya. ya. Ini untuk masalah OSIS dan juga MPK, kita juga ada kemah namanya kemah bakti OSIS dan itu di tanggal 1 hingga 2 November. Isinya apa saja? Nanti di kemah bakti OSIS itu kita sudah merencanakan banyak sekali kegiatan yang seru tentunya untuk diikuti para calon pengurus ini. Iya. Nah, salah satunya mungkin rangkaiannya
mungkin ada dari materi, terus ada outbound juga. Oh pasti ya mungkin ya. Iya. Kemah kalau nggak ada outboundnya itu kayaknya sepi banget ya. Betul, makanya tentu outbound jadi satu sama games begitu kan. Iya. Tentu nanti terus ada pos per pos, materi per pos. Oh, materi Iya. per pos. Jadi untuk kemah bakti OSIS ini sistemnya kelompok. Oh. Nah, dan itu ada materi per pos yang mungkin nanti dari pos 1 hingga pos 7 ada isinya masing-masing. Contoh, pos 1 tentang kerohanian. Nah, nanti misal kelompok 1 berada di pos 1, kita tanya seputar tentang kerohanian bagaimana dan berlanjut hingga pos 7 seperti itu. Kan tadi kata Mas Afik sendiri kan per kelompok nih, per kelompok itu yang milih dari panitia sendiri atau Iya. mungkin keinginan diri sendiri. Ya, untuk kelompok dari KBO nanti akan kita buat oleh tim panitia sesuai dengan karakter-karakter dan kita ratakan, tidak hanya kelompok ini isinya orangnya kayak gini semua. Enggak, Iya. kita tentu ratakan semuanya anggota, jadi semua kelompok merasa adil seperti itu. Wah, bagus banget ya ternyata Betul. kerjanya ya. Dipikirkan benar-benar sangat matang ya, nggak Harus. asal ya udah kamu kelompok sama siapa terserah, nggak gitu ternyata. Betul sekali. Terus nih, kira-kira udah tahu belum mau kemah di mana mungkin? Oke, untuk masalah kemah kita tidak bisa beritahu Oh, masih karena itu masih surprise ya? betul sekali, nanti masih surprise. Tapi kita ada clue dong. Apa itu? Tempatnya sejuk. Sejuk. Mana ya yang tahu Dingin-dingin. Dingin. Di mana itu ya kira-kira? Nyaman. Nah. Nyaman. Kira-kira di mana ya? Nah, itu Mungkin dia. teman-teman ada yang tahu. Tapi disimpan dulu di hati ya, jangan Ya. dibilangin dulu ya mungkin ya. Betul. Oh iya, lanjut. Mungkin berkaitan dengan reorganisasi masa bakti tahun 2025 nih. Kira-kira perkembangannya apakah sudah siap semua? Oke, untuk masalah reorganisasi ini kita juga sudah menyiapkan panitia. Bahkan rangkaian acara kita 2 dari 11 rangkaian acara kita sudah berjalan, alhamdulillah dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, tentu untuk melaksanakan kegiatan atau rangkaian selanjutnya, kita juga pasti memastikan dengan baik segala kesiapan, segala rencana sudah kami buat untuk berjalan dengan lancar. Bahkan kita sudah menyiapkan untuk membooking tempat kemah bakti OSIS tersebut. Oh. Ya, jadi poin-poin masing-masing poin ini tentu kita siapkan dengan matang. Oh, sudah dipikir matang-matang ya. Jadi Iya. tinggal melaksanakan. Betul sekali. Wah, ternyata OSIS itu seru banget ya. Jadi nggak sabar ini aku mau lihat besok hasil tesnya kemarin. Oke. Semoga aku keterima ya. Amin. Oh Amin. iya. Amin. Amin. Bisa apa ngomong-ngomong enggak nih Oke. bicara tentang OSIS nih. Oke. Kan seru banget. Mungkin teman-teman yang belum sempat mendaftar ke OSIS mungkin bisa di tahun depan, Betul. mungkin di kelas 11-nya. Iya. Lah, terus oh iya, pesan dan kesan dari Mas Afik sendiri nih Oke. sebagai ketua OSIS-nya sekarang apa ya untuk reorganisasi Organisasi. tahun 2025 ini? Nah, oke, untuk kesan dan pesan ini jujur saja apa ya? Ibaratnya kayak saya ini sudah berada di penghujung masa bakti OSIS saya. Iya. Nah, tentu ada perasaan campur aduk sedikit lah dari hal tersebut. Kayak berpikir kita udah beda panitia nih. Kita kan tentu udah berpisah dari kelas 11 dan 10. Iya. Kelas 11-nya ya? Iya, kelas 11-nya. Ya, yang OSIS MPK kita sudah membuat agenda sendiri di kelas 12 ini, yaitu Dewan Kerja untuk menyiapkan reorganisasi itu. Iya. Nah, tentu perasaan saya jujur aja cukup sedih ya meninggal kegiatan-kegiatan OSIS yang belum sepenuhnya selesai sebetulnya. Namun kita harus tinggal karena masih ada kegiatan yang harus kami kejar kelas 12 ini, yaitu reorganisasi. Oh iya. Nah, makanya situ cukup campur aduk sekali dan juga ada rasa senang juga karena kita sudah mencari nih ini penerus untuk kita tuh siapa. Yang dipastikan sendiri oleh panitia itu bagus dan pasti bisa ya. Betul, tentu kesiapan mereka juga kami uji. Iya. Nah, di tes karakteristik, wawancara dan segala rangkaian yang sudah ada. Iya. Nah, tentu itu sangat menjadikan PR buat kami untuk mencari penerus kita. Nanti ada salah satu dari kalian atau
banyak dari kalian mungkin yang bisa masuk atau meneruskan selanjutnya. Iya. Nah, Betul makanya untuk teman-teman semuanya tuh saya apa ya? Saya titip amanah teman-teman semuanya untuk meneruskan segala perjuangan dari pengurus OSIS sebelumnya atau kakak-kakak kalian dan jadikan SMA Teguh Umar khususnya dari kalian sebagai pengurus, jadikan SMA Teguh Umar menjadi SMA yang lebih maju. Wah. Maju lagi, jangan ke jalan tol ya Ya, maksudnya. jangan, bahaya Ya, itu. yang lebih maju, terus berkembang, berinovasi. Amin. Karena jujur saja di SMA Teguh Umar ini kita banyak dibantu oleh pihak sekolah, dari Bapak Ibu guru juga. Kalian harus memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Iya, Begitu. iya kita harus mempertahankan apa yang sudah didapatkan oleh kakak-kakak kita ya, yang Iya. dari dulu mungkin berjuang untuk mendapatkan apa ya, kayak biar dinotis kayak Betul. oleh sekolah lain mungkin Iya. dengan Bapak Ibu guru. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin nih pesan dari Mas Afik untuk ketua OSIS selanjutnya apa? Baik. Untuk ketua OSIS selanjutnya, saya pernah mendengar kutipan sebagai berikut, yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berhasil mencari penerusnya yang lebih baik. Wah. Nah, itu harapan besar untuk calon ketua OSIS berikutnya atau ketua OSIS berikutnya. Ada jujur pundak Anda jujur berat. Berat. Namun segala tanggungan yang sudah diberikan kepada Anda harus kasih tanggung jawab yang baik. Buktikan kepada ketua OSIS sebelumnya bahwa saya ini lebih baik. Oh iya. Buktikan saja di depan muka saya tunggu. Begitu. Iya. Bahwa kalian yang lebih baik, bahwa kamu yang lebih baik. Ternyata pesannya Mas Afik sangat dalam ya ternyata. Mas Afik itu ya Terima kasih. banyak kata yang bisa nggak banyak kata, ada satu kata yang bisa mendeskripsikan Mas Afik. Mas Afik itu hebat. Terima kasih banyak Bapak. Bapak juga pasti hebat. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin kita sudahi ya bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sekali Mas Afik Terima kasih banyak. sudah memberikan informasi kepada kita, saya dan teman-teman mungkin yang melihat. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami berdua. Bila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.